Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tujuan presentasi saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Kebudayaan Sunda Kuno yang diampu oleh Bapak Dr. Undang Ahmad Darsa, M.Hum, Bapak Rahmat Sopian, M.Hum, dan Bapak Adit Pratama, M.Hum. Di sini saya juga akan mempresentasikan dengan tugas yang berjudul Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Parsean. Terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir di ruangan Zoom ini. Apa kabar teman-teman? Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana puasanya teman-teman, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ajeng kumaha lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Teman-teman izin share screen. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Parsean. Apa itu naskah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, naskah adalah karangan yang masih ditulis dalam tangan dan belum diterbitkan. Namun di era modern seperti sekarang, naskah tidak ditulis manual memakai tangan, berarti di Word gitu. Terus secara sederhana naskah ini adalah tahap awal dari sebuah buku dan bentuknya masih kasar sekaligus berupa lembaran yang belum dijilid menjadi satu. Apa itu naskah Sang Hyang Siksa Kandang Parsean? Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Parsean atau SSKK adalah teks Sunda kuno berbentuk prosa didaktis yang membahas bagian aturan atau ajaran tentang hidup arif berdasarkan dharma. Isinya bersifat ensiklopedis yang memberikan gambaran tentang pedoman moral umum untuk kehidupan bermasyarakat pada masa itu, termasuk berbagai ilmu yang harus dikuasai sebagai bekal kehidupan praktis sehari-hari. Penuturannya berpijak pada kehidupan di dunia dalam bernegara. Sang Hyang Siksa Kandang Parsean dimaksudkan untuk diajarkan oleh Sang Budiman kepada mereka yang mencari kebahagiaan. Isi ajaran yang tersurat di dalamnya sebagian besar ditunjukkan kepada kelompok yang bukan resi, terutama dalam hal pelaksanaan tugas rakyat atau hulun bagi kepentingan raja. Penelitian naskah. Penelitian naskah Sunda kuno NSK yang belum menyeluruh menimbulkan beberapa anggapan yang cenderung bersifat sementara. Seperti halnya anggapan Aja dan Dana Sasmita terhadap sebuah naskah berjudul Sang Hyang Siksa Kandang Parsean, Kropak 630. Naskah tersebut pada mulanya dianggap tunggal atau kodek Unicode
Namun pada penelitian mutakhir, ternyata ditemukan naskah dengan isi teks yang sama pada Kropak 624. Kropak itu adalah sebuah buku yang terbuat dari daun lontar, atau juga yang disebut dengan nama lontar. Ini teman-teman contoh naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karsean Kropak 630 dari bahan nipah, terus bahasa Sunda kuno. Ini naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karsean Kropak 624. Isi naskah. Naskah Sang Hyang memuat berbagai peraturan sehari-hari yang ditunjukkan bagi ketentraman masyarakat. Di antaranya mengajarkan formasi perang, cara mengukur tanah, pertanda alam, mantra, makanan, pekerjaan, dan keahlian, serta segala larangan dan anjuran dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Selama masa kekuasaan Prabu Jayadewata, ajaran dalam naskah Sang Hyang Siksa diperhatikan dengan sangat baik. Pemerintahan di Pakuan pada masa itu benar-benar menerapkan berbagai hal yang diajarkan dalam kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karsean. Rakyat pun diwajibkan untuk mengikutinya. Ajaran dalam Sang Hyang Siksa Kandang Karsean terbukti mampu menghalau pengaruh Islam, sehingga kendati masyarakat Muslim telah mengepung kerajaan Pajajaran dari barat melalui Banten dan dari timur melalui Cirebon serta Demak, wilayah pusat tetap dalam pengaruh Hindu. Selain karena pengaruh Raja Pajajaran yang begitu kuat di masyarakat, aturan hidup dalam Sang Hyang Siksa Kandang Karsean yang telah diturunkan secara turun-temurun juga sedikit banyaknya mempengaruhi kehidupan masyarakat Sunda dalam berperilaku dan bertindak di dalam kerajaan. Namun begitu Prabu Jayadewata mangkat, ajaran dalam Sang Hyang Siksa Kandang Karsean tidak dijadikan pedoman wajib di masyarakat. Perbedaan situasi politik di Kerajaan Sunda era Jayadewata dengan Prabu Surawisesa tahun 1521 sampai dengan 1535 ditambah konflik dengan Islam yang semakin meluas, membuat masa pemerintahan ini dijalankan dengan mengedepankan perang, sehingga akhirnya kerajaan Pajajaran benar-benar runtuh pada tahun 1579 di masa Prabu Surya Kencana. Guys, ya inilah ajaran yang akan disampaikan oleh Sang Budiman kepada mereka yang berupaya mencari kebahagiaan. Adapun ajaran ini bernama Sang Hyang Siksa Kandang Karsean dan dipersembahkan untuk semua orang agar selalu memegang kewaspadaan. Inilah ujar Sang Budiman memaparkan Sang Hyang Siksa Kandang Karsean. Ini adalah ajaran yang disebut Sang Hyang Dasakreta atau 10 unsur kesejahteraan untuk pegangan orang banyak. Siapapun yang hendak menegakkan sarana kesejahteraan
agar dapat lama hidup, lama tinggal di dunia, berhasil dalam peternakan, berhasil dalam pertanian, serta selalu unggul dalam perang. Sumbernya terletak pada pikiran dan perilaku orang banyak. Hasil pertanian boleh dijadikan pusaka. Hasil pertanian seperti ini dapat disebut sebagai permata yang keluar dari bumi. Selain itu, hasil peliharaan hasil ternak boleh dijadikan pusaka. Disebutnya batu mirah yang jatuh dari langit. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah nonton video presentasi saya. Stay healthy guys, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.